Ya, kembali berjumpa dengan saya Parindra Suta dalam acara Diampik Suta, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis semeton suara Tabanan. Diampik Suta kali ini akan mengupas seputar Tresne Kang Cingwi. Dan untuk mengupas tema ini, saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber. Siapakah beliau? Kita ikuti setelah yang satu ini. Apapun tagihannya, pembayarannya bisa di Pegadaian Digital. Gadai tabungan emas. Segera download aplikasi Pegadaian Digital di smartphone Anda. Pegadaian. Ya, baik semeton suara Tabanan, seperti janji saya di awal tadi bahwa Diampik Suta pada edisi kali ini kita akan mengupas persoalan atau mungkin sekitar kisah daripada Tresne Kang Cingwi seperti apa. Nah, untuk membahas Tresne Kang Cingwi saat ini saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber, tentunya dari personil dari IQ 8 Channel. Siapakah beliau? Pertama saya akan sapa dari sebelah kiri saya, Kayun. Om Swastiastu, Pak Kayun. Om Swastiastu. Napi gatra niki. Bisa dibuka ya, Pak? Bisa dibuka. Kita kan sudah kan tetap jaga jarak Ya. Oke, semeton suta kita dari IQ 8 Channel, dari YouTube IQ 8 Channel tepatnya. Iya, baik, terima kasih di sebelah beliau. Nah, ini adalah mungkin tidak asing bagi semeton suara Tabanan. Beliau adalah seorang pengayom, pelindung, dan juga seorang pelayan. Namun kali ini kita tidak membahas seputar pelindung, pengayom, dan pelayan. Namun yang kita bahas adalah sisi lain dari seorang perwira yang cukup monumental ya di Tabanan. Beliau adalah Ibu Nikomang Sri Subakti. Benar ya, Bu ya? Iya, Om Swastiastu. Jadi saya buka masker dulu. Iya, apa kabar nih, Bu? Astung karo baik. Iya. Swastiastu, semeton suta, salam sejahtera. Iya, baik, terima kasih. Dan di sebelah beliau adalah mantan sang perwira, Bapak Adi. Nama lengkap Bapak siapa, Bapak? Mungkin bisa diperkenalkan sambil beri salam sama semeton suara Tabanan. Ya, Swastiastu. Swastiastu. Yang Madya Adi Witarta, kalau di rumah panggilannya Papa Hadi biasanya biar lebih ini. Papa Hadi. Nah, Papa Hadi itu memang sangat identik dengan persoalan cipta mencipta lagu ya, Pak ya. Mudah-mudahan juga Papa Hadi nanti bisa mengikuti jejak dari Papa Tebob kalau nggak salah. Baik, seputar suara Tabanan seperti kita ketahui dan beberapa lagu yang telah diluncurkan oleh IQ 8 Channel di Suara Tabanan ini beberapa diantaranya cukup mendapat atensi dan viral di Suara Tabanan. Salah satu lagu yang telah diluncurkan adalah Satya apa, Bu? Satya nyakitin. Satya nyakitin ini cukup diminati di masyarakat atau oleh masyarakat di Tabanan, terutama di Semeton Suta. Terus yang kemudian adalah yang kedua ya. Yang pertama justru itu ya, salah memilih. Yang kedua adalah Satya nyakitin, dan yang ketiga adalah lagu kocak itu. Lagu kocak ya. Bintang Noe. Dan ini juga mendapat respon lumayan besar di Suara Tabanan. Dan yang paling monumental dan akan kita bahas pada Diampik Suta kali ini adalah Tresne Kang Cingwi dan Jaya Pangus. Dan Jaya Pangus ya. Ada tambahannya ya?
Tresna Kacingwi lan Jaya Pangus gitu judulnya. Tresna Kang Cingwi lan Jaya Pangus. Nah, kenapa memilih tema lagu yang cukup monumental ya pada zamannya di zaman kerajaan di Bali? Jaya Pangus dan Kang Cingwi. Siapa mungkin yang bisa menjawab? Yang dulu nih. Ya. Kenapa kita memilih tema Tresna Kacingwi lan Jaya Pangus? Karena itu ada pengalaman dan sejarah juga, Pak. Iya. Maunya kita mengungkap daripada kisah-kisah kerajaan yang ada di Bali, kenapa bisa terbentuk Pisbolong. Iya. Itu awalnya. Biar anak muda dan generasi kita yang akan datang tidak sampai lupa ya, lupa tentang sejarah kita. Mungkin dibilang mitos bukan mitos ya, tapi itu memang ada sejarahnya. Itu berawal dari kerajaan Bali yang namanya Balingkang. Balingkang. Iya. Iya. Kemudian kenapa bisa tertarik ya untuk mengungkap kisah kerajaan terutama yang kemudian muncul salah satu nilai mata uang terutama kan Pisbolong itu. Mungkin Bu Sri Ya. bisa menjawab. Mungkin bisa kami jelaskan di sini ya kenapa kita tertarik, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya uang kepeng, uang Pisbolong yang orang Bali kenal itu adalah merupakan pertukaran mata uang kala itu di masa kepemerintahan daripada Jaya Pangus, yang mana alat tukar kita itu sampai sekarang masih tetap dipakai khususnya bagi umat Hindu dan juga Tionghoa ya, itu kita ada juga masih mempergunakan salah satunya di sarana prasarana upacara persembahyangan dari lahir, hidup sampai dengan mati itu juga mempergunakan sarana daripada uang kepeng. Jadi ini yang menarik yang kita kupas sehingga nantinya bisa kita edukasikan kepada masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya bahwasanya kenapa sampai sekarang itu ada. Cuman di sisi lainnya yang kita lebih tonjolkan di sini adalah kisah cintanya. Kisah cinta. Nah, kisah cintanya yang berawal dari pertukaran mata uang termasuk pertukaran dua kultur budaya yang berbeda, kemudian akhirnya menjadi suatu kutukan yang mungkin seperti yang kita ketahui bahwasanya ada terbentuk juga Barong Landung. Barong Landung. Ya, Barong Landung. Karena itu tuh semuanya itu berawal dari kisah cinta mereka yang dikutuk oleh Dewi Danu dalam hal ini karena mengkhianati cinta Jaya Pangus dengan Dewi Danu. Jadi dikutuk menjadi Mengingati cinta Kacingwi ya. Iya. Nah, selain makna yang ingin disampaikan atau pesan dari makna Pisbolong yang ingin disampaikan, terus dari pesan kutukan yang kemudian merubah Jaya Pangus dan Kang Cingwi ini sebagai Barong Landung itu apa sebetulnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kalau kita lihat ya banyak yang tidak paham kenapa kok barong-barong ini berbeda jenisnya gitu loh. Kalau yang satu kenapa putih sekali, yang satu hitam gitu. Nah, kalau putih itu dia mencerminkan bahwa itu memang keturunan daripada Tionghoa dan dia seperti perwujudannya memang Kang Cingwi ini dari sejarahnya itu memang perawakannya dia putih, sipit, udah gitu murah senyum. Nah, seperti itu. Berbeda dengan karakter daripada Jaya Pangus yang dalam hal ini dia sebagai Barong Landung itu dia ketegasan itu muncul. Wibawa, ketegasan dan kecerdasan di dalam kepiawaian dalam memimpin Bali Age zaman terdahulu itu dia muncul di sana dari perawakan yang hitam kekar seperti itu. Iya, nah seperti disampaikan oleh Ibu Sri tadi bahwa proses kreatif untuk mengangkat Tresna Kang Cingwi ini kan mau menyampaikan pesan tentang Pisbolong dan juga
Barong Landung. Nah, sebelum kita mungkin membahas daripada proses pembuatan klip dari Tersene Kang Cingwi Lanjaya Pangus ini, nah belakangan kan marak muncul, terjadi jual beli besar-besaran terhadap Pisbolong. Nah, bagaimana kemudian Anda bertiga untuk menilai atau menyikapi fenomena yang terjadi belakangan ini? Ya, mungkin dengan adanya salah satu fenomena seperti ini, jadi kita perlu mengenal sejarah, sehingga kita dengan adanya pemahaman sejarah itu kita bisa melestarikan dari seni budaya yang ada, termasuk kultur yang ada, sehingga nantinya kita bisa menghargai makna sejarah dan tidak serta-merta istilahnya karena dia ada nilai sakralnya juga. Kadang-kadang kalau yang diperjualbelikan karena ya situasi juga ya, kadang-kadang kebutuhan ekonomi, kadang-kadang itu membawa dampak dari oknum-oknum tertentu untuk melakukan hal-hal yang sekiranya melawan daripada hukum yang berlaku di wilayah kita. Jadi itulah perlunya kita pengenalan sejarah, sehingga nantinya kita akan lebih bisa menghargai. Iya, kalau menyimak daripada lirik-lirik lagu yang terdapat di lagu Kang Cingwi itu, ada nggak kemudian pesan moral yang disampaikan untuk mencintai kearifan lokal sehingga kita tidak kebablasan untuk dengan begitu mudahnya menjual sesuatu yang bagi kita memiliki nilai sejarah? Ya mungkin ya. Silakan. Seperti yang dibilang tadi sama Bu Uming Tikus, kalau di di seni namanya Bu Uming Tikus ya. Bu Uming Tikus. biar pemirsa tahu, kalau memang di kepolisian kan beda. Iya. Ya itu tidak boleh, kita harus formal lah gitu. Iya. Kalau kita berbicara masalah kebudayaan, culture, memang sih kesadaran masing-masing. Kalau kita berbicara seperti itu, siapapun dalam situasi sekarang kan butuh finansial itu kan. Tapi yang melestarikan itu harus ada juga kan. Kita tidak bisa melarang orang untuk menjual Pisbolong kan gitu. Mungkin itu miliknya pribadi atau warisan. Tapi untuk ke depan mudah-mudahan semuanya sadar bahwa harus setiap upacara yang ada di Bali itu membutuhkan atau harus ada uang kepeng. Dan inilah kemudian yang menjadi misi daripada IQ Channel, sehingga kita terbentuk kesadaran untuk kemudian kita lebih mencegah secara besar-besaran untuk menjual apa yang menjadi kearifan lokal kita yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, kemudian di lagu Kang Cingwi, Kayun sebagai penyanyi ya? Iya, juga penyanyi. Bu Sri juga penyanyi. Nah, kalau Papa Hadi ini apa perannya di Kang Cingwi? Kalau saya memang agak jadi bapaknya Kang Cingwi gitu. Berarti jadi peran di video klipnya. Iya. Nah, kalau ngomongin peran di video klip, tentu kan ada proses di sini, proses pembuatan. Mungkin bisa diceritakan, mungkin ada hal unik atau sesuatu yang dialami saat proses video klip dari lagu Kang Cingwi. Mungkin Papa Adi dulu yang menceritakan. Iya. Ya, kalau saya sih memang menyesuaikan itu, memang benar-benar terkejut menjadi bapak seorang Cina. Gimana caranya gitu? Begitu singkat sekali juga mempelajarinya, tapi sangat benar-benar asik dan benar-benar menantang, karena juga misi kita biar sejarah itu bisa kita angkat ke medsos, ke YouTube, karya ini kekiniannya gitu, biar anak-anak juga bisa mengerti dan masih mengenal sejarahnya. Iya. Iya, terjun ini untuk pertama kali di video klip atau mungkin sudah punya pengalaman untuk menggarap video klip pada waktu sebelumnya? Kalau saya enggak, pertama. Baru pertama ya? Ya.
Terus apa perasaannya ketika memerankan seorang Cina, seorang bapak dari Kang Cingwi ya? Pertama memang sangat susah banget menyesuaikannya. Tetapi begitu kita lihat hasilnya menjadi lebih semangat lagi nanti. Mudah-mudahan bisa berkarya lagi, Iya. bisa mendukung EQ8. Mampu menjiwai sebagai siapa namanya Bapak Kang Cingwi itu. Namanya Pak. Udah lama sekali. Iya. Nah, ini tentu kan namanya aja proses pembuatan itu kan dilakukan di tempat-tempat yang seperti kita ketahui kan memiliki keunikan dan juga magis dan juga sangat sakral. Mungkin ada sesuatu yang dialami saat proses pembuatan video klip tersebut. Siapa mungkin yang bisa menjelaskan? Kalau kita lihat ya dari prosesnya lumayan cukup panjang ya, karena berawal dari sebelum pandemi sebetulnya ini Pak Putu. Yeah. Jadi kita sempat masih dinas di Polda, pulang malam-malam sering kan. Nah tiba-tiba secara apa ya, sesuatu yang di luar daripada nalar gitu ya hadir di tengah kita di dalam mobil, tiba-tiba muncul perwujudan daripada Barong Landung yang mana kita kayak yakini bahwa beliau adalah sebetulnya kalau dilihat dari ininya sejarah itu sebetulnya manusia biasa tapi dengan tingkat kecerdasannya dia bisa mencapai moksa. Nah, seperti disetarakan dengan dewa. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya begitu kita sampai berpikir ini petunjuknya apa gitu loh. Petunjuknya kok tiba-tiba hadir di tengah mobil kita pas perjalanan pulang ke Tabanan, tapi tepat di depan rumah tiba-tiba loncat langsung ke Merajan kita gitu loh. Jadi kita berpikir ada apa gitu, tahu-taunya pandemi, mulai muncul pandemi. Setelah itu kita sempat lockdown ya. Itu kejadiannya tahun berapa itu, Bu? Itu sekitar ya 2 tahun yang lalu jadinya ya 2 tahun yang lalu. Jadi kita suami juga sempat mengalami COVID, sempat isolasi keluarga gitu loh, karena saya kontak erat langsung otomatis walaupun dari hasil ya negatif. Beberapa kali juga kita di Jembrano juga seperti itu, beliau juga iya gitu loh, sama-sama kita pernah melanggar. Nah jadi pas mendengar suara ilustrasi ya, musik-musik yang ada kecapi kayak Mandarin gitu, kok kita tertarik gitu loh. Dan ada juga dengan pengalaman munculnya perwujudan beliau di dalam mobil itu sampai kita mempunyai gagasan bagaimana kayaknya karena beliau juga hobinya di musik, saya coba aja bersolo karir karena selama ini juga udah beberapa album juga yang kita sudah buat. Kayaknya kita untuk menggarap ini kayak cocok seperti itu. Ya seperti Gayung Bersambut, jadi berproses akhirnya terbentuk syair. Nah setelah itu kita buat syair, udah gitu sudah sempat tik vokal di bulan Februarinya itu. Ini berproses lama sekali sampai kita pindah ke Jembrano. Sempat kita rencanakan bikin klipnya di Jembrano tapi batal juga. Nah setelah kita Februari kita berproses udah tik vokal waktu itu di Milan Studio karena kebetulan teman kita juga di sana. Nah juga di bulan Maret ya, setelah kita tik vokal mau tidak mau kita di situ kita baru merasakan bahwa banyak kejadian-kejadian aneh yang kita kaitkan dengan mengungkap ataupun memunculkan daripada sejarah ini. Banyak hal-hal yang kita dapati. Salah satunya ketika kita berlibur pas pengerupukan ya. Pas pengerupukan. Ya, pengerupukan kita ada nginep di Resto Apung. Karena seperti yang kita tahu Resto Apung itu adanya di dekat danau Batur. Nah, itu juga ada kaitannya dengan sejarah daripada lagu ini. Nah, seperti itu. Nah, tiba-tiba kita berlibur di situ pas di hari Nyepi. Ini mungkin suatu kesalahan kita juga ya, hari Nyepi harusnya melaksanakan catur berata penyepian, kita malah bermain di danau. Itu kebetulan sama Ipar sama adik yang baru lagi liburan di Jakarta, berlibur di situ. Nah tiba-tiba adik sih pas lagi puasa, nah cuman kita coba-coba main apa sih namanya ya yang bukan sejenis kano sih dia.
Tapi dia kalau kanu itu kan kita boleh duduk. Nah ini memang khusus dia berdiri dalam ini pengoperasian. Iya. Jadi kita belum pernah sama sekali melihat benda itu, alat itu, cara pengoperasiannya juga kita tidak tahu tanpa kita mempergunakan safety. Nah seperti itu mungkin satu pengalaman juga dan suatu pesan juga kalau kita di tempat-tempat air dalam hal ini yang kedalamannya juga lumayan, kita harus dilengkapi dengan safety-nya. Nah itu salah satunya. Nah tiba-tiba kita sudah mencoba mengkayu, tiba-tiba kita terjatuh itu adik saya kebetulan jatuh di kedalaman 80-an ya. 80. Kalau kita buat browser kemarin 85 kayaknya. 85 meter ya. Dalamnya batur. Kita otomatis itu karena dia puasa, lemes, tidak bisa bergerak. Udah gitu saya juga belum fasih berenang, mengandalkan beliau saja. Jadi dia dari tepi itu mencapai untuk menggapai adik saya itu lumayan berat gitu. Jadi kita dalam ada juga ya penyelamat waktu itu Pak Indra ya yang kebetulan nginep di sana. Untung juga ada beliau kan. Pak Indra yang kebetulan juga adalah salah satu guru renang dan orang keturunan Cina juga ya. Keturunan Cina juga namanya Indra gitu loh. Kalau kita juga di ini ada sangkut pautnya itu kalau di Dewa itu kan Dewa Indra. Ya, Dewa juga ya penyelamat ya. Jadi satu kebetulan atau apa saya tidak Dewa tahu Indra, juga. Dewa Rindra. Betul. Nah, jadi setelah itu kita bisa evakuasi adik. Itu salah satu. Iya. Nah, kedua, setelah itu kita masih mengabaikan dengan proses lagu ini karena kita tidak pernah mengkaitkan segala sesuatu itu di skala dan di skala. Jadi ini mungkin suatu pengalaman bagi kita karena kita mengungkap suatu nilai sejarah, kita mau tidak mau harus balance ya antara skala dan di skala. Nah, pernah juga kita berlibur ke Danau Beratang. Nah, di situ kita sudah sempat camping dan segala sesuatu, tiba-tiba kita mau mengelilingi Danau Beratang itu dengan kapal bootnya Polair. Nah, entah kenapa tiba-tiba saya lagi yang jatuh, tenggelam. 2 kali ya? Iya, 2 kali tenggelam. Cuman, waktu itu kita berpasrah diri kita. Akhirnya kita tenggelam, udah gitu orang sudah pada histeris di atas, sampai teman juga yang di Polair bengong, ini juga tidak ada reaksi. Tiba-tiba kita muncul. Awalnya juga topinya aja yang kelihatan di atas permukaan. Tiba-tiba saya muncul, udah gitu. Nah itu juga salah satu kuasa alam juga. Kita berpikir kayaknya kita ada sesuatu yang salah. Itu salah satunya. Kemudian pas kita syuting juga ya, syuting untuk pengambilan gambar di Pantai Klecung. Di Pantai Klecung itu ada salah satu kru kita sudah memperkeliling, kita sudah berupaya ini mencapai skalanya itu. Di saat syuting tiba-tiba digigit anjing malah nangis, sempat tertunda juga gitu loh. Tertunda. Nah, yang paling fatalnya juga kita sering berantem, sering merasa berat, sering merasa kayak ada sesuatu yang bergelayut di tubuh kita kayak begitu. Jadi kita sempat sakit, sempat macam-macam dah kita. Akhirnya yang terakhir kita syuting di di Alas Kedaton. Ya, di situ kita syuting terakhir. Awalnya cuaca cukup cerah. Waktu saya herannya juga cuaca tuh cukup cerah. Tiba-tiba begitu kita perdengarkan untuk kita ambil gambar video klipnya itu, entah dari mana tiba-tiba angin itu kencang, udah hujan tiba-tiba deras dan tidak terduga sama sekali sampai kita belepotan gitu. Kita ngambil angkut barang-barangnya juga yang peralatan syuting termasuk sound system dan segala sesuatu. Ya banyak kok unik-unikan itu. Di samping berprosesnya juga cukup lama ya, kita ini 11 bulan. 11 bulan kita baru bisa terwujud satu karya. 11 bulan baru bisa terwujud ya. Iya, 11 bulan. Sampai proses pembuatan video klip ya. Iya. 11 bulan. Ini memang waktu yang cukup luar biasa lama juga ya. Nah, berproses, ya. tadi Bu Sri kan menyebutkan bahwa di dalam proses pembuatan video klip itu kan banyak kejadian yang dialami. Dan Bu Sri juga tadi menyebutkan
ini mungkin adalah sebuah kesalahan kita kan. Kita dari AQ 8 bukan kita saya juga ya. Nah kemudian pertanyaan saya, terkuat nggak kesalahan yang mungkin kita lakukan mungkin di saat-saat akhir pembuatan atau proses pembuatan video dari Kang Cingwi ini? Iya terkuat ya, karena kita sempat juga kalau sebetulnya awal kita sudah sempat nangkil di dalam Balingkang karena awal sejarahnya itu kan di sana. Dalam Balingkang, cuman waktu itu kita tidak pakai upakaranya. Seperti itu. Upakaranya kita tidak gitu. Nah, coba karena dengan berbekal banyak kejadian-kejadian yang menimpa kita dan coba sempat kita juga bertanya kepada orang pintar, ya memang harusnya kita harus sowan dulu ke sana izin untuk menampilkan ini, untuk kita jadikan suatu tayangan yang nantinya bisa bermanfaat. Di samping juga seninya kita dapat nilai sejarahnya, kita dapat kupas seperti itu. Akhirnya kita mengulangi untuk tampil ke sana dan mohon sama pemangku di sana juga berkaitan dengan pola kita untuk mewujudkan karya seni ini seperti itu. Dan memang setelah itu kita mulai ngejaran Daksina ya. Daksina di Purbalingkang ya. Bukan di rumah kita. Oh di rumah. Di rumah kita karena masih ada beberapa shoot yang memang harus kita lakukan untuk sampai akhirnya kita nutup daripada serangkaian daripada kegiatan, karena ada di Kelenteng juga ya sempat tertunda itu. Di Kelentengnya ada yang barongsainya muncul di sana, ada 2 kelenteng yang kita pakai di dalam, kelenteng yang di dalam sama yang di Tabanan seperti itu. Jadi dengan adanya kita sudah izin, kita ngejar Daksina setelah Balinya itu untuk merampungkan serangkaian kegiatan syutingnya itu, jadi otomatis ada terbuka jalan seperti itu. Sampainya akhirnya jadi kita di pas hari raya ya, bertepatan dengan hari raya Galungan kita tayang bisa meluncurkan. Iya. Itu tahun 2021. 2022 ini. 22. Iya, baru 6 bulan yang sekitar Galungan yang. Sekarang berarti 2021 ya? 2022 sekarang April. Nah, kalau Kang Cingwi sudah menceritakan berbagai keunikan, keanehan dan seterusnya. Kalau Jaya Pangus apa yang dirasakan? Pertama gini, kenapa lagu ini sakral kan gitu. Dari awal Bumi ngasih pesan seperti itu, ada penampakan beliau ya, di di mobilnya ya, pas pulang dari Denpasar, kayaknya di lokasinya di mana ya? Kita ketemunya itu pas di jalan turunan Abiantung itu di utara itu kan dalam pura dalam itu kan ya, di sana masuk ya. Ya masuk tiba-tiba kayak gimana kalau kita berpikir apakah ini penampakan, tiba-tiba kok masuk ada di sebelah kita, tapi kenapa tidak ada rasa takut gitu loh. Biasanya kalau itu kan ada rasa takut ya, kita mengalir begitu saja, cuman kita berpikir siapa sih beliau gitu loh, cuman kok tiba-tiba sampai di depan rumah langsung loncat ke pelinggih kita gitu aja, ke kerajaan ya, kayak gitu aja sih. Dan gini pada waktu tercipta lagu pertama ini kan saya tidak percaya kan, pas nulis syair ini kan. Lagu pertama itu yang mana maksudnya? Kang Cingwi ini. Kang Cingwi. Terusnya Kang Cingwi. Pertama kita membuat lagu ini, membuat syair, itu syair seperti gimana berawal, tahu-tahu jatuh kayak kayak sapu berdiri tegak dia kan. Tidak ada angin, tidak ada angin, ini sapu beneran yang jatuh. Iya, sapu. Karena kan tengah malam ya nulis syairnya itu. Malam itu nulis syair pertama. Kayak keras itu terbanting jedak gitu, sampai terkejut yang pas nulis syair ini, lagu ini. Gitu. Kita berpikir logika aja, nggak apa-apa, mungkin dia kena angin atau gimana kan, atau mungkin posisinya memang miring kan gitu. Ya kita anu aja. Positive thinking aja. Positive thinking. Ada si teman setelah jadi lagu ini bilang, kamu jangan mengambil gambar Barong Landung di
pura ini gitu kan. Sebenarnya itu kan pura yang kita sucikan juga ambil gambar beliau kan gitu. Cuma ada yang berpikir karena ini positif ya untuk kita semua, kita memberikan aja edukasi untuk anak muda kita ya, kita positif aja. Toh juga kita. Tapi kalau dilihat kan asal mulanya barang Landung ya semuanya di situ. Karena itu tempat peruntukan. Dimanapun di pura-pura mungkin di Bali ya. Karena kadang kan ada semeton kita juga, kok ngambil gambar di tempatnya aku ini, kan aku yang punya masih benar gitu kan. Cuma kan sejarahnya itu memang satu waktu. Mungkin visual beliau itu mungkin di mana-mana ada, di Bali mungkin ya. Itu mungkin yang jelaskan seperti itu gitu mungkin. Iya, baik. Kalau tadi artis pemeran Kang Ching Wei dan juga Jaya Bagus ini sudah menceritakan banyak hal berkaitan dengan proses pembuatan, mulai dari penulisan lirik lagunya sampai ke video klip, ini kan sangat luar biasa. Nah, kalau Bapak Hadi sebagai pemeran langsung di video klip sebagai bapaknya Kang Ching Wei, mungkin ada sesuatu selain yang diceritakan tadi yang mungkin unik atau aneh dialami? Iya, kalau pas syuting juga yang di Pantai Kelencung ya, memang itu agak aneh juga gini ya. Sebelumnya tidak ada hujan dan tidak ada mendung, tidak ada ini. Pas selesai syuting itu hujannya lebat sekali di sana. Iya. Ya. Selesai syuting hujan lebat. Hujan lebat. Syukur selesai syuting ya. Syukur. Iya, baik. Nah, ini kan bapaknya Kang Ching Wei dengan Kang Ching Wei ini kan sejatinya ini kan pasangan. Yang sebelum saya menanyakan support dari si mantan, saya tanyakan dulu ke Kang Ching Wei, kenapa ini Anda kan sebagai pelayan, pengayom, pelindung masyarakat, Anda adalah polisi. Dan notabene pekerjaan polisi kan sangat luar biasa padat dan cukup menguras energi. Kenapa kemudian tertarik untuk ikut menjadi penyanyi apa artis ini? Ya berawal sebatas hobi sih ya hobi, kita ya. Karena memang di tengah-tengah kesibukan kadang-kadang kalau kita terlalu fokus dengan pekerjaan saja kadang-kadang kita jenuh ya, perlu refresh seperti itu. Di samping juga kita hobinya mengeksplor eksplor apa-apa potensi-potensi yang ada. Khususnya kita memang lebih tertariknya pada kultur ya, sejarah budaya kayak begitu, termasuk juga objek-objek wisata dan kuliner. Nah, itu salah satunya hobi. Tiba-tiba coba ya, sebetulnya kita berpikir hanya sebatas untuk dokumen pribadi, untuk mini album pribadi seperti itu, karena kebetulan kita juga punya studionya sendiri ya, IQ Channel juga, kita punya channelnya tersendiri ya. Ya paling tidak buat adalah nanti buat kenang-kenangan anak cucu kita gitu. Itu sih sebetulnya awalnya karena memang sebatas hobi aja. Kalau dibilang harus menekuni kayaknya jauh ya, karena kita memang bukan bukan profesi kita di sana-sana banget gitu loh. Cuman kalau masih ada kesempatan ya kita coba akan berkarya. Mudah-mudahan tetap bisa diterima, bisa menghibur lapisan masyarakat Bali, khususnya kita di karya-karya lagu pop Bali gitu. Iya, dengan peran super ganda yang dilakoni oleh istri Papa Adi ini, gimana Anda mensupport? Apakah Anda sepakat atau gimana? Kalau saya memang hobinya kita mirip dari muda itu memang mirip. Dari pacaran atau suka nyanyi, suka radio, suka juga suka jalan-jalan. Ya di video-videokan, jadinya idenya kok kita bikin aja idenya biar ada ini kenang-kenangan. Iya, baik. Ini rasanya kalau kita ingin mengupas tresne Kang Ching Wei lan Jaya Pangus ini tidak akan pernah habis untuk kita bahas, terutama kan seputar pengalaman unik yang dialami oleh tim IQ Channel dari mulai awal sampai akhir proses lagu
Tresna Kang Cingwi lan Jaya Pangus diluncurkan. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Mungkin dari Papa Adi dulu. Ya, untuk semua yang menghargai sejarah gitu, jangan dilupakan sejarah itu sangat mulia dan tetap diingat. Cara kita juga yang lebih dewasa untuk mengedukasi anak-anak kita, mungkin lewat video boleh, lewat lagu seperti yang kita lakukan. Iya, kalau Bu Sri Kang Cingwi, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada Semeton Suara Tabanan dan mitra Suara Tabanan di seluruh Nusantara? Baik, terima kasih ya. Kalau saya pribadi mungkin tidak terlepas ya, karena seperti pembahasan kita tadi, kita belajar untuk mencintai sejarah. Di samping juga kita berkarya, ya mudah-mudahan nantinya juga kita bisa menghibur masyarakat dengan apa karya-karya yang kita punya. Iya, beli kain Jaya Pangus. Silakan beli. Apa yang ingin disampaikan kepada Semeton Suara Tabanan? Kepada Semeton Suara Tabanan, terima kasih banyak udah menonton video kita. Banyak loh yang menonton itu. Iya. Terima kasih untuk teman-teman di seluruh Bali mungkin ya. Dan seluruh Nusantara. Nusantara juga di Bali. Suara Tabanan cukup luas ya. Dan juga para Semeton yang sudah tetap mengajarkan daripada budaya kita yang ada di Bali. Terima kasih juga untuk menyelamatkan yang dinamakan dengan kebudayaan kita lewat Pesbolong misalnya, salah satu contoh. Bukan hanya kita jual saja, melainkan ada yang kita simpan untuk upacara. Jangan sampai habis ya. Biar kita tidak kehilangan jejak sejarah ke depan. Dikirim keluar terus entar habis nanti. Itu aja ya. Nah, iya, baik. Semoga juga Pak tuh yang sampaikan untuk semua musisi Bali tetap semangat berkarya. Terima kasih banyak juga untuk inspirasinya juga. Supportnya juga. Iya, ada lagi mungkin sebelum saya tutup. Biar tidak ditawar lagi. Iya, baik Semeton Suara Tabanan, demikian tadi pembahasan kita seputar proses pembuatan lagu Tresna Kang Cingwi lan Jaya Pangus yang diproduksi oleh AQ Channel. Nah, untuk mendengarkan beberapa lagu yang telah diluncurkan oleh AQ8 Channel, Anda bisa menyimak di YouTube AQ8 Channel atau di Fanspeak Suara Tabanan. Di sana semua lagu-lagu dari AQ8 Channel ada di Fanspeak Suara Tabanan. Di antaranya adalah Satya Nyakitin. Itu yang produksi kedua ya. Yang produksi pertama tadi Salah Memilih. Yang ketiga Bintang Noe. Dan yang ketiga atau yang keempat ya, Tresna Kang Cingwi dan Jaya Pangus. Kang Cingwi lan Jaya Pangus, bukan dan ya. Beda. Indonesia dan Bali. Ya, baik, Semeton Suara Tabanan dan juga beli kain Jaya Pangus ya. Bu Sri Kang Cingwi dan juga Papa Adi, bapaknya Kang Cingwi. Terima kasih telah berkenan untuk berbincang-bincang di Yampik Suta. Dialog aspiratif, mengupas postingan serta informasi kritis Semeton Suara Tabanan. Saya akhiri dengan para mesan. Om Santi Santi Santi. Kerasa ram gumine rikala iraga ketemu bara kerasa hati ni jani kecunduk ragam adine.